Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membicarakan hasil dari pekerjaan yang telah kamu lakukan. Dalam hal ini, kalian melaksanakan pembelajaran yang berupa penugasan yang kemarin pada pertemuan pertama sudah Bapak jelaskan, yaitu mengenai cerita sejarah, dan kalian telah melaksanakan tugas yaitu berupa melaksanakan analisis atau resensi dari sebuah cerita sejarah. Dalam hal ini kalian telah mengerjakan 2 dari cerita. Alhamdulillah semua sudah mengerjakannya. Yang pertama, bahwa kalian telah mengerjakan resensi mengenai cerita yang telah saya sajikan, yaitu tentang analisis cerita tentang Borobudur, kemudian tentang Gajah Mada, dan terakhir tentang Diponegoro. Dan kalian sudah memilih salah satu dari 3 cerita tersebut. Saya sengaja memberikan sebuah cerita yang kalian resensi itu dari 2 bentuk, yaitu berupa cerita tentang prasejarah dan tentang sejarah. Dalam hal ini yang kalian kerjakan, alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan yang berupa resensi. Jadi kalian melihat bagaimana tema dari cerita tersebut, kemudian kalian melihat bagaimana tokoh-tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana wataknya, bagaimana jalan ceritanya, adakah amanatnya, adakah sisi ekstrinsik lainnya. Dan alhamdulillah kalian bisa melaksanakannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang kalian analisis itu adalah sebuah cerita yang sebetulnya terjadi, ada sejarahnya, ada faktanya. Tetapi dalam prasejarah kita tidak bisa secara benar menganalisis sebuah cerita berdasarkan fakta, tapi ada juga berdasarkan opini ataupun rekaan lainnya. Tetapi dalam hal sejarah atau cerita yang benar terjadi, kalian telah menganalisis fakta-fakta yang terjadi, ya. Tentang Diponegoro, tentu saja di sini ada fakta-faktanya, ya. Ada sesuatu yang bisa disajikan, ada sesuatu yang telah dilaksanakan. Dan alhamdulillah dalam hal ini kalian telah bisa menganalisis dan meresensi apa yang terjadi. Dalam hal ini kalian bisa mengupas unsur intrinsik dari cerita tersebut dan unsur ekstrinsik cerita tersebut, ya. Jadi dalam hal ini pekerjaan kalian rata-rata hampir keseluruhan benar, karena bisa menganalisis apa-apa yang menjadi pokok-pokok dari unsur-unsur resensi. Bahkan kalian sudah bisa menilai tentang kebaikan, tentang keburukan, bahkan tentang amanat yang bisa dikupas di dalam sebuah cerita, ya. Ya, jadi saya simpulkan bahwa cerita itu, yang namanya cerita sejarah itu ada yang cerita yang berdasarkan fakta dan cerita yang berdasarkan opini atau cerita yang berdasarkan rekaan. Nah, dalam hal ini kalian telah bisa melihat bahwa yang kamu buat keseluruhannya berdasarkan kemampuan kalian semua. Dari mulai kalian membaca, menelaah, menganalisis, bahkan mencari pokok-pokok dari sebuah unsur cerita tersebut. Nah, pekerjaan yang kedua kalian telah melaksanakan, yaitu yang berupa pengerjaan tentang menyusun sebuah cerita daerah, ya, sejarah daerah. Kalian telah melaksanakannya. Alhamdulillah kalian bisa membuat sebuah cerita daerah yang berdekatan dengan kalian, ya. Kalian dari Cicalengka tentu punya sejarah nama-nama daerah yang sampai saat ini dipakai. Dalam hal ini kalian bisa membuatnya. Alhamdulillah kalian bisa menelaah, mencari
ya, data-data, mencari hasil dari wawancara dari tokoh-tokoh yang kamu kenal di daerah kamu, dan pekerjaan kamu alhamdulillah telah bisa dikerjakan. Ada beberapa, ada yang membuat sejarah cerita tentang Cicalengka, ada yang membuat cerita tentang daerah Cikancung, ada tentang membuat tentang daerah Bandung, tentang daerah Sumedang, dan lain-lain. Hanya di situ perlu garis bawahi bahwa yang kalian buat itu tentu saja bisa fakta, bisa juga hasil dari opini yang terjadi atau rekaan. Tapi umumnya yang kamu kerjakan berdasarkan wawancara yang kamu laksanakan, semua berkisar tentang terjadinya penyebutan nama daerah tersebut, ya. Dan nama-nama yang kamu gunakan dalam cerita tentang sejarah daerah tersebut rata-rata sekarang masih bernama yang sama. Alhamdulillah kamu sudah bisa membuatnya. Kamu menggunakan sebuah tema yang baik, kamu menggunakan sebuah judul yang baik, kamu menggunakan tokoh yang ada, kamu membuat latar yang ada, kamu membuat sebuah alur yang benar, dan kamu membuat sesuatu yang bisa dibaca oleh orang lain yang ingin mengetahui tentang terbentuknya sebuah daerah sebagai pengetahuan tentang nama daerah tersebut. Nah, alhamdulillah selesai sudah pertemuan ini. Hasilnya nanti Bapak bagikan di kelas, hasil resensi kamu tentang sejarah Borobudur, tentang sejarah Gajah Mada, tentang sejarah Diponegoro, dan tugas yang kedua mengenai terbentuknya sejarah nama sebuah daerah yang telah kamu kerjakan secara hasil dari temuan kalian, hasil dari wawancara kalian. Demikian, nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.